Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Muallim Iqbal MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah metode pengajaran bahasa Arab dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Metode Eklektik sebagai Metode Pengajaran Bahasa Arab. Pada kali ini, kami akan membahas apa itu pengertian metode eklektik, bagaimana metode eklektik sebagai metode pengajaran bahasa Arab, apa pertimbangan dalam penilaian metode eklektik, bagaimana prosedur penerapannya, apa tujuan dan karakteristiknya, bagaimana perancangan proses pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode eklektik, bagaimana langkah-langkah dalam penggunaan metode eklektik, serta apa kelebihan dan kekurangan metode eklektik. Oke, untuk lebih jelasnya kalian tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa beri like dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk memberikan komentar positif di kolom komentar ya. Baiklah teman-teman, kita memasuki pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama ialah pengertian metode eklektik. Eklektik berasal dari bahasa Inggris yang berarti memilih dan dari berbagai sumber atau suka memilih menurut selera. Eklektik berarti memilih yang terbaik tentang berbagai gaya dan metode. Di dalam bahasa Arab, metode ini disebut dengan beberapa nama, di antaranya ada at-tariqah al-intiqaiyah, at-tariqah al-mukhtarah, at-tariqah at-taufiqiyah. Dari pengertian tersebut, maka dapat kita pahami bahwa metode eklektik adalah metode atau cara menyajikan pelajaran bahasa asing dengan mengkombinasikan berbagai macam metode yang dianggap paling baik dan relevan dengan pelajaran dan situasi kelas. Oleh karena itu, metode eklektik dalam pengajaran bahasa Arab adalah menggabungkan beberapa metode pengajaran bahasa Arab sesuai dengan kelebihan-kelebihan metode tersebut untuk mencapai tujuan pengajaran bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya metode eklektik sebagai metode pengajaran bahasa Arab. Menggunakan metode eklektik dalam pembelajaran bahasa asing, terutama bahasa Arab, yaitu memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki metode tersebut untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalamnya. Misalkan, seorang guru ingin melatih kemampuan siswa-siswa untuk memahami teks bacaan beserta gramatika yang terkandung di dalamnya, juga melatih kecakapan siswa dalam berbicara bahasa Arab. Maka guru tersebut dapat menggunakan metode eklektik atau gabungan yang terdiri dari metode kawaid, wat tarjamah, metode qiraah, drill, dan diselingkan juga dengan metode mubasyarah atau langsung untuk melatih berbicara secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, pertimbangan dalam penilaian metode eklektik. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam semua pengajaran turut memberi warna terhadap metode yang digunakan. Yang kedua, kemampuan guru. Efektivitas penerapan suatu metode juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru. Jika seorang guru telah menguasai materi yang hendak atau sedang diajarkannya, berarti ia telah menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, anak didik. Berdasarkan fitrahnya, setiap individu memiliki kemampuan, kecerdasan, karakter, latar belakang sosial ekonomi, tingkatan usia yang biasanya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang dimaksud dalam kondisi fisik gedung, sekolah, ruang kelas, keadaan guru, dan murid saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang kelima, fasilitas. Tersedianya fasilitas atau sarana dan prasarana atau media pengajaran akan turut membantu mempermudah, memperjelas penyajian dan informasi, meningkatkan dan mengarahkan perhatian peserta didik sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Yang keenam, waktu.
Dalam memilih dan menentukan suatu metode yang diterapkan, guru harus memperhatikan alokasi waktu yang tersedia. Yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan suatu metode. Dari sekian metode yang ada, sudah tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam suatu waktu, metode yang dianggap mempunyai kelebihan, sangat boleh jadi waktu yang lain dianggap memiliki kelemahan. Oleh karenanya, metode tersebut dianggap lebih sesuai. Sebaliknya, dianggap kurang bila tidak sesuai dengan pencapaian tujuan pengajaran. Kemudian, prosedur penerapan metode eklektik. Penerapan metode eklektik menekankan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, maddah atau materi pelajaran dipilih dari kata-kata dan struktur kalimat yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan aktivitas ilmiah. Yang kedua, gramatika, yaitu qawaid, nahwu, dan sharaf. Dipelajari secara lisan kemudian latihan mengarang. Yang ketiga, banyak latihan mendengar, menirukan, dan menulis yang bertujuan untuk pencapaian penguasaan bahasa secara otomatis. Yang keempat, bacaan mula-mula dipelajari secara lisan, dengan kesadaran bahwa bahasa yang sedang dipelajari adalah bahasa asing. Yang kelima, kemahiran berbahasa. Dipelajari menurut urutan-urutan sebagai berikut: al-muhadasah, al-kitabah, memahami, dan al-qiraah. Selanjutnya yaitu tujuan metode at-tariqah al-intiqaiyah atau tujuan dari metode eklektik. Di sini ada 4 tujuan metode eklektik, yaitu yang pertama, melatih kemampuan pemahaman bahasa lisan. Yang kedua, melatih kemampuan berbicara. Yang ketiga, melatih kemampuan membaca teks. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan membuat karya tulis. Menurut Aziz Fakhrur Razi dan Erta Mahyuddin mengatakan bahwa tujuan pengajaran yang ingin dicapai dengan metode ini adalah tujuan dari beberapa metode yang dipilih dan digabungkannya. Dari pernyataan tersebut, pengajar diharuskan mengetahui konsep-konsep metode yang ingin digabungkan agar tercapainya tujuan dari metode eklektik. Sedangkan menurut Mahmud Kamil Al-Naqah, secara hierarkis, berdasarkan urgensitasnya, tujuan metode ini adalah agar pelajar dapat memahami bahasa asing yang dipelajari, membaca tulisan berbahasa asing, dan menulis dengan bahasa asing yang dipelajari tersebut. Kita bahas bagian yang pertama, yaitu tujuan yang pertama, melatih kemampuan pemahaman bahasa lisan atau maharah istima'. Untuk melatih kemampuan pemahaman bahasa lisan, maka metode yang digunakan adalah metode sam'iyah syafawiyah. Pada tahap ini, pelajar dilatih untuk menggunakan indera pendengaran atau telinga untuk menyimak kalimat-kalimat yang baru didengarnya. Tujuan yang kedua yaitu melatih kemampuan berbicara atau maharah kalam. Untuk mencapai tujuan ini, pelajar dilatih untuk menirukan pelafalan yang dicontohkan pengajar dengan benar. Latihan menirukan ungkapan yang disampaikan secara lisan dan berulang-ulang ini diprioritaskan sebelum pelajar melihat bentuk tulisannya. Pada tahap ini, pelajar dilatih untuk menggunakan alat ucapnya untuk menirukan kalimat-kalimat yang baru didengarnya. Tujuan yang ketiga yaitu melatih kemampuan membaca teks atau maharah qiraah. Melatih kemampuan pelajar untuk membaca kalimat yang sudah disampaikan pada tahap latihan pengucapan secara lisan. Membaca pada tahap ini adalah membaca dalam hati yang terjadi di saat pelajar melihat tulisan yang dibuat pengajar di papan tulis. Maka pada tahap ini, indera penglihatan yang dapat giliran dilatih untuk mengenal bentuk tulisan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan membuat karya tulis atau insya. Melatih pelajar untuk menghasilkan suatu karya berupa tulisan secara fungsional dengan menggunakan kosakata
dan pola kalimat dasar yang sudah dipelajari pada tahap sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang terprogram secara sistematis, baik dilakukan di kelas maupun ditugaskan untuk dikerjakan di rumah. Adanya metode eklektik ini lebih meninjau pada ketidakpuasan terhadap metode-metode yang sudah ada sebelumnya, yang mana masing-masing dari metode tersebut memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Dikarenakan hal tersebut, kebanyakan orang berasumsi bahwa dengan menggabungkan metode-metode yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dalam proses pengajaran akan membantu mempermudah guru dalam menyampaikan materi serta pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, di sini ada beberapa karakteristik metode eklektik. Di antaranya yaitu yang pertama, kegiatan belajar di kelas bisa berupa latihan, membaca keras, dan tanya jawab. Karakteristik yang kedua yaitu kemahiran berbahasa diajarkan dengan urutan bercakap, menulis, membaca, dan memahami. Karakteristik yang ketiga yaitu dalam metode ini juga terdapat latihan menerjemahkan pelajaran gramatika secara deduktif. Dan yang keempat yaitu digunakannya alat-alat atau audio visual. Karakteristik tersebut memberi gambaran bahwa di dalam penggunaan metode eklektik terdapat gabungan dari beberapa keterampilan metode-metode sebelumnya. Karakteristik yang telah dibangun melalui latihan yang efektif dan efisien, serta adanya pesan yang dibangun baik melalui tulisan dan lisan akan memberikan makna yang selaras dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang perancangan proses pembelajaran bahasa Arab. Metode eklektik lebih meninjau pada ketidakpuasan terhadap metode-metode yang sudah ada sebelumnya, yang mana masing-masing dari metode-metode tersebut memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Dikarenakan hal tersebut, kebanyakan orang berasumsi bahwa dengan menggabungkan metode-metode yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dalam proses pengajaran akan membantu mempermudah guru dalam menyampaikan materi, serta pembelajaran menjadi lebih efektif. Proses pembelajaran bahasa Arab yang mana pelaksanaannya membutuhkan perancangan yang tepat, di antaranya yaitu yang pertama, materi ajar bahasa Arab. Materi ajar bahasa Arab meliputi yaitu topik materi ajar dan desain yang menggambarkan kegiatan pembelajaran. Topik materi bahasa Arab yang efektif adalah topik-topik kontekstual dan komunikatif tentang tema keagamaan, kepribadian, keseharian, dan iptek. Dan yang kedua yaitu desain pembelajaran bahasa Arab. Dan ini terbagi dua. Yang pertama, maharah istima' dan maharah kalam, atau keterampilan mendengar dan keterampilan berbicara. Yaitu meliputi yang pertama, teks percakapan yang komunikatif dan kontekstual atau berupa LCD. Yang kedua, mufradat. Ketiga, latihan, contoh, bercakap-cakap, merubah contoh, dan mengganti contoh. Yang keempat, permainan bahasa. Yang terakhir, tugas wajib. Dan yang kedua yaitu maharah qiraah dan maharah kitabah, atau keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Yaitu meliputi yang pertama, teks bacaan yang pragmatik, komunikatif, dan kontekstual. Yang kedua, contoh-contoh teks yang komunikatif, struktural, dan kontekstual. Yang ketiga, mufradat. Yang keempat, penjelasan dan kesimpulan oleh guru atau siswa. Yang kelima, latihan membaca, dan terakhir, tugas wajib. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu langkah-langkah dengan menggunakan metode eklektik yang fleksibel. Langkah pertama yaitu pendahuluan pembelajaran. Pada metode eklektik, pendahuluan pembelajarannya sama sebagaimana pendahuluan dalam metode-metode lain. Kemudian langkah kedua, guru menyuguhkan materi yang mudah dipahami.
Mula-mula materi disajikan dengan lisan yang diiringi isyarat, gerakan gambar, atau dramatisasi. Misalnya berupa dialog-dialog pendek dengan menggunakan tema kegiatan sehari-hari yang diterapkan secara berulang. Langkah ketiga, guru mengarahkan para pelajar agar menyimak dialog-dialog tersebut, lalu menirukan apa yang didengar sampai benar-benar lancar. Yang keempat, guru membimbing para pelajar untuk mengimplementasikan dialog bergantian dengan teman-temannya. Yang kelima, setelah memperagakan dialog-dialog tersebut kepada teman-temannya, guru memberikan teks bacaan lain yang temanya masih berkaitan dengan dialog yang dipelajari tadi. Kemudian, guru memberikan contoh bagaimana cara membaca yang baik dan benar, serta diikuti oleh para pelajar berulang kali. Langkah ke-6, apabila dari teks bacaan tersebut terdapat kosakata yang baru dan sulit, guru mengajarinya dengan cara memberitahu dengan gerakan atau isyarat atau gambar atau lain-lainnya. Apabila cara tersebut pelajar belum juga paham, maka guru menerjemahkan dengan menggunakan sinonimnya atau bahasa populer. Langkah ke-7, guru menggunakan beberapa struktur gramatika yang terkandung pada teks, kemudian membahasnya bersama-sama. Dan langkah ke-8, guru memberi tujuan untuk menelaah teks yang telah dipelajari. Langkah ke-8 yaitu guru memberi tugas untuk menelaah teks yang telah dipelajari, kemudian mendiskusikan isi yang terkandung di dalamnya. Dan langkah terakhir yaitu penutup pembelajaran. Nah, penutupnya pun sama seperti metode-metode lain. Seperti halnya kayak mengevaluasi pembelajaran selama pembelajaran begitu. Kelebihan dan kekurangan metode eklektik. Kelebihan dari metode ini adalah pemaduan beberapa metode yang dapat menutupi kekurangan antara satu metode dengan metode yang lainnya. Pemaduan beberapa metode menjadikan pembelajaran lebih variatif, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga masalah perbedaan individu dan materi lingkungan belajar yang kurang menarik dapat dipecahkan. Pertumbuhan dan kompetensi kebahasaan pelajar terjadi secara seimbang, karena metode ini mempelajari bahasa Arab tidak hanya dengan satu metode, melainkan dengan menggabungkan beberapa metode, seperti menggabungkan metode tarjamah dan mubasyarah. Pengajar dapat lebih percaya diri dan meyakinkan dalam mengajarkan keterampilan berbahasa. Dapat meningkatkan keaktifan pelajar dalam proses belajar. Pengajar dapat menyampaikan materi pelajaran secara lebih cepat. Dan pengajar dapat menghidupkan suasana belajar mengajar di kelas. Nah, sedangkan kekurangan pada metode ini adalah tidak semua tenaga pengajar memiliki kemampuan mengkompromikan beberapa metode secara efektif dan fleksibel. Pada tahap aplikasinya, metode ini harus diterapkan oleh pengajar yang profesional dan memiliki skill multi-talent yang tidak dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan. Adanya ketidakseimbangan antara materi yang kompleks dan waktu yang tersedia. Menurut teori ini, kesempatan untuk latihan membaca, bercakap-cakap, dan mengarang menjadi sedikit. Padahal, hasil dari pembelajaran bahasa itu adalah peserta bisa membaca, berbincang-bincang, dan menuangkan pikirannya dalam bentuk tulisan bahasa Arab. Mengharuskan seorang pengajar memiliki manajemen waktu yang baik, sehingga materi dapat tersampaikan dengan tuntas. Dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk memaksimalkan proses belajar mengajar dengan metode ini. Tidak semua pengajar sanggup menggunakan metode ini, karena metode ini menuntut pengajar yang penuh semangat dan serba bisa. Demikian pula para pelajar. Kegiatan yang terlalu bervariasi dapat menimbulkan tingkat kefokusan dan pemahaman menjadi rendah, dan butuh waktu yang lama dan perencanaan yang sangat matang untuk melangsungkan metode ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa metode eklektik atau biasa disebut dengan thariqah al-intiqaiyah itu merupakan metode atau cara menyajikan pelajaran bahasa asing di depan kelas dengan mengkombinasikan berbagai macam metode yang dianggap paling baik dan relevan dengan pelajaran dan situasi kelas.